Oke Sobat Lentera, kembali lagi kita membahas mengenai ekonomi kelas 11 tentang perpajakan. Nah, kemarin-kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian pajak, kemudian manfaat pajak, kemudian fungsi pajak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis pajak. Nah, yang pertama, jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggungnya. Berdasarkan pihak yang menanggungnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Ya. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, contohnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Artinya, siapa yang punya penghasilan itu dia yang menanggung pajak itu sendiri. Begitu juga pajak bumi dan bangunan. Siapa yang memiliki bumi dan bangunan itu yang dikenakan pajak itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat ketetapan pajak dan bisa dialihkan kepada pihak lain. Nah, itu bedanya. Yang pajak langsung tidak bisa dialihkan pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung bisa dialihkan ke pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai, pihak yang memungut adalah perusahaan, dan pihak yang menanggung adalah konsumen. Contoh, ketika kalian misalnya pergi ke salah satu kafe, makan di kafe tersebut, kemudian minum di kafe tersebut, nah, yang memungut pajak adalah kafe, sedangkan pihak yang menanggung adalah kalian yang dikenakan pajak itu sendiri, pajak pertambahan atau nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN, biasanya 10% dari setiap kalian makan di kafe tersebut. Nah, yang selanjutnya kita bahas jenis pajak berdasarkan lembaga yang memungut. Nah, berdasarkan lembaga yang memungut, pajak dibagi menjadi dua, pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, sedangkan pajak daerah. Nah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Nah, rumah tangga daerahnya masing-masing. Nah, pajak daerah itu dapat dibagi dua tadi, pajak daerah provinsi dan pajak daerah kota. Pajak daerah provinsi yang termasuk di situ adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan yang termasuk dengan pajak kabupaten kota, itu adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Oke. Nah, selain kedua tadi, jenis pajak ada juga yang berdasarkan sifat pajaknya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, yang pertama adalah pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya atau wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Ya, artinya dia sama dengan yang pajak langsung tadi. Pajak subjektif melihat langsung ke subjeknya. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya pajak penjualan dan cukai. Artinya melihat ke objek pajaknya, ya, atau barangnya. Nah, yang selanjutnya kita bahas objek pajak, objek dan cara pengenaan pajak. Ya, objek pajak dan cara pengenaan pajak. Objek pajak, apa sih yang dimaksud dengan objek pajak gitu ya? Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik itu keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Misalnya objek PPh atau
pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri, dan objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan, serta PPN misalnya berarti barang itu sendiri, nilai barang itu sendiri. Nah, itu objek pajak. Selain kita bahas tentang objek pajak, kita juga bahas tentang tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak ada stelsel nyata dan stelsel anggapan, serta satu lagi stelsel campuran. Saya lupa tulis di sini. Stelsel nyata adalah menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. Artinya ketika setelah mengetahui penghasilan seseorang, baru bisa dikenakan pajak tersebut. Nah, yang kedua adalah stelsel anggapan. Stelsel anggapan biasanya pemungutannya dilakukan di awal tahun, penetapan pajaknya di awal tahun. Nah, itu beranggapan bahwa penghasilan seseorang dilihat dari penerimaan atau pendapatan wajib pajak pada tahun sebelumnya, yang dianggap sama dengan pendapatan yang diperoleh pada tahun sekarang, gitu ya. Itu yang membuat stelsel anggapan biasa digunakan juga. Nah, yang terakhir adalah stelsel campuran. Stelsel campuran itu menentukan nilai pajak pada awal tahun, tetapi juga dilihat juga setelah akhir tahun, disesuaikan pada akhir tahun. Oke, untuk video ini sampai di sini dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan pajak, ya. Perhitungan pajak baik itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Nah, nanti kita akan menghitung pajaknya. Ikuti terus video selanjutnya.